Di situ, Sar. Ada yang Shalom jemaat Tuhan, shalom umat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Mari kita sama-sama mau mendapatkan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Kita mau menyembah Dia. Menyiapkan hati kita. Haleluya.
Haleluya, haleluya, amin. Baik, shalom pemirsa, shalom jemaat Tuhan, shalom umat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersuara lebih lagi. Dia yang layak kita tinggikan, dia yang layak kita sembah, haleluya. Amin. Yang terindah
setiap rencana dan karya-Nya. Kami mau Tuhan untuk selalu berjalan dalam jalan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau bersama kami selalu dalam setiap hidup kami. Ini kami Tuhan, kami menyembah Engkau. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan
Allah yang bertahta di atas nyanyian dan soal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya bersama Engkau Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Hanya bersama Engkau Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau menjamah setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, lawatan terjadi dalam kehidupan mereka. Setiap mereka yang lemah dikuatkan. Setiap mereka yang dalam pergumulan, Engkau berikan jalan keluar. Setiap mereka yang sakit pasti disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, sebab hamba tidak fasih berbicara. Hamba tidak mampu Tuhan. Hamba lemah. Hamba bodoh di hadapan-Mu. Tapi hamba percaya bahwa setiap firman yang keluar tidak akan pernah sia-sia. Hamba percaya bahwa setiap firman yang keluar akan menguatkan setiap anak-anak-Mu. Setiap firman-Mu yang keluar ada kuasa. Setiap firman yang keluar ada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar hanya Engkau saja yang nampak Tuhan. Berapapun banyak yang melihat atau menyaksikan melalui online, hamba percaya mereka mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau. Mereka mendapatkan kebubahan. Mereka mendapatkan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, fantastis. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Karena masih dalam keadaan pandemi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik presiden, gubernur maupun wali kota, bahwa kita masih PPKM, sehingga ibadah kita masih dilakukan secara online. Tapi saya percaya bahwa Bapak Mama, Bapak Saudara semua masih antusias untuk mengikuti ibadah, karena Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak pernah lupa kepada Dia. Datang bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih, karena Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan seperti yang Bapak Ibu alami mungkin tidak dalam keadaan yang segar atau kurang sehat, tapi kita percaya bahwa ketika kita datang beribadah, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kita kesehatan, bahkan sukacita. Badan boleh lemah, tapi muka tetap berseri-seri kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ada di rumah, yang mungkin sedang menyaksikan bersama keluarga, yang mungkin sedang bersama dengan karyawan, atau mungkin sedang melakukan aktivitas sambil menyaksikan. Shalom, saya katakan shalom. Damai Allah, sukacita Allah beserta kita semua. Haleluya. Pada pagi hari ini saya masih diperkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Kalau mungkin nanti ada beberapa hal yang keliru, saya mohon dimaafkan karena ya kita masih sama-sama belajar. Ya, masih sama-sama belajar. Kita masih terus untuk mendalami Alkitab, mendalami firman Tuhan supaya kita lebih disempurnakan lagi. Kalau diambil topik hari ini saya akan menyampaikan tentang fokus. Fokus, sekali lagi saya katakan fokus. Berapa banyak kita yang sampai hari-hari ini masih tetap fokus, masih tetap memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini yang mungkin masih euforia, masih senang, masih bersemangat, masih antusias dengan beberapa atlet kita yang meraih medali. Wow, luar biasa kalau saya lihat di story WA, saya lihat di Instagram, saya lihat di Facebook, di YouTube, bahkan di grup WhatsApp itu ramai semua. Ya, ramai semua. Semuanya memberikan apresiasi, semuanya memberikan semangat, semuanya selamat, maksud saya, memberikan selamat kepada ganda putri kita, yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo. Luar biasa. Saya acungi jempol karena memang terutama untuk Gracia Poli itu usianya sudah kepala 3, ya, sudah kepala 3. Bahkan salah satu mantan pasangannya waktu dia di ganda campuran bersama Makis Kido itu sudah meninggal dunia, ya. Tapi sampai hari ini bahkan dia mencapai kesuksesan mendapatkan medali emas. Karena apa? Tetap fokus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi atlet bukan mudah. Menjadi atlet bukan mudah. Bukan hanya sekedar kita bicara tenaga, bukan. Banyak yang punya tenaga, banyak. Contoh kita lihat waktu Anthony Sinusiga Ginting, orangnya kecil, ya, orangnya kecil, tapi bisa lawan yang besar, yang tenaganya kalau mau dibilang secara tenaga lebih kuat daripada Anthony Ginting, tetapi dia bisa mendapatkan medali perunggu, ya. Dia bisa mendapatkan medali perunggu bukan karena kekuatannya saja, tapi satu, fokus. Seorang atlet tidak hanya bicara tentang skill, tidak hanya bicara tentang fisik, bahkan bukan bicara materi, tapi fokus mereka adalah juara. Fokus seorang atlet bukan medali, bukan uang, tapi juara. Dia tidak pikir mau medali emas, mau medali perunggu, mau medali perak, dia tidak pikir. Yang penting juara. Bagi mereka kepuasan tertinggi adalah juara, bukan uang. Kalau hari-hari ini kita sempat melihat di story WA, di berita Detikcom dan sebagainya, berapa banyak kalau dihitung tidak ternilai, miliaran. Hadiah dari pemerintah saja 5 miliar, belum dari sponsor, belum dari pemerintah atau tempat kedua anak tersebut, atlet tersebut, belum dari perusahaan, bahkan minta maaf, ada juga dari anggota dewan. Nah, secara individu, personal, banyak. Kalau mau dibilang mereka tidak cari itu, bukan itu yang dicari seorang atlet. Fokusnya bukan saya mau dapat uang, mau dapat 5 miliar, bukan mau dapat rumah, bukan. Fokus mereka juara. Fokus mereka juara. Mau juara 3, juara 2, juara 1. Mereka bilang yang penting saya juara. Juara. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari atlet-atlet kita yang saat ini sedang bergembira, bersuka cita, senang. Karena mereka apa? Fokus. Kalau saya dulu di Denpasar pernah anak murid saya
menjadi atlet juga, itu baru cuma level PON, bukan olahraga nasional. Ya, itu tidak pernah datang sekolah, tiap hari di asrama. Jadi kita yang ngantar ke asrama. Kadang-kadang kita pergi asrama untuk ngajar supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Begitu padat, mereka harus berlatih. Ya, mereka harus berlatih. Dan bukan ya sudah besar macam kedua anak kita tadi yang senior ini ya, terus baru mau ikut latihan badminton. Dari umur di bawah 10 tahun itu mereka sudah berlatih. Kalau saya sempat baca Apriani Rahayu itu dia sudah bermain badminton dari umur 3 tahun. Diceritakan oleh bapaknya itu pakai raket kayu. Nah, ya, dari 3 tahun. Jadi sudah terbentuk, sudah terlatih untuk bermain. Bukan seketika. Sama. Kalau logikakan ke kita hidup orang Kristen, kita harus berlatih. Berlatih apa? Berlatih iman kita. Iman kita harus dilatih. Ya, iman kita harus dilatih. Iman kita harus fokus. Iman kita harus fokus. Iman kita jangan tiba-tiba, saya mau mendoakan. Kita tidak pernah mendoakan. Saya mau mendoakan. Begitu kita doa, kadang-kadang bahasa kita kelipat-kelipat. Apa orang Jawa bilangnya? Kadang-kadang orang Jawa bilang ngawal ngidul. Ya, kalau orang kita bilang bahasa Bataputar. Nah, karena kita tidak terbiasa. Biasakan, latih. Nah, ketika kita berlatih secara pengucapan menjadi benar, fokusnya menjadi benar, arahnya menjadi benar, tidak ke sini ke sana. Ya, jadi itu tadi, berlatih agar kita fokus. Fokus tidak seketika tiba-tiba, tapi fokus itu diperlukan latihan. Fokus diperlukan suatu continue atau sering atau berulang kali. Ya, hari ini kita akan belajar tentang fokus dan supaya ada dasar alkitabiahnya, kita belajar dari seorang nabi yang sangat fokus, saya bilang. Ya, kita belajar dari Elisa. Mari sama-sama Bapak Mama di rumah kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke 10. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 10. Baik, yang sudah katakan amin. Yang ada di rumah, Bapak Mama yang ada di rumah, mari kita sama-sama belajar Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 10. Saya bacakan. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Hidupmu sendiri artinya hidupnya Elia, ya. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita akan lihat begitu ngototnya, begitu fokusnya seorang Elisa. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel.
Ayat yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Lihat betapa ngototnya seorang Elisa. Sudah 2 kali dia ngotot. Diamlah. Dia sudah tahu. Dia katakan itu kepada rombongan nabi tadi. Ayat yang keempat. Jawablah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Itu bukti konsistensinya Elisa. Dia konsisten. Dia konsisten. Karena dia punya arah, dia punya fokus, dia tahu apa yang mau dia dapatkan, dia tahu apa yang mau dia capai. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko, rombongan nabi yang kedua. Tadi di Betel, sekarang yang ada di Yeriko. Kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Perkataan yang sama. Tadi kepada rombongan, tadi kepada tuannya atau kepada Elia. Perkataan yang sama. Berkatalah Elia kepada, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Tempat yang ketiga. Jawab Elisa. Elisa menjawab kepada Elia, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Suatu perkataan yang sangat tegas. Dia katakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Elia. Lalu berjalanlah keduanya itu. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya berjalan di tanah yang kering. Lihat, air terbelah 2. Ya, sungai Yordan terbelah 2 ketika Elia memukul dengan jubahnya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Mintalah apa yang akan kulakukan kepadamu. Elia berkata kepada Elisa. Artinya bahwa Elia sudah tahu. Elia sudah tahu apa yang menjadi fokus daripada Elisa. Elia sudah tahu. Dan dia tahu bahwa Elisa fokus. Apa yang mau dia cari, dia fokus. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Pelajaran yang pertama, supaya kita bisa fokus, jangan pedulikan apa kata orang. Ngapain hidup kudus, sudah zaman sekarang ini kan zaman now. Biasalah kalau rokok sedikit, biasalah kalau kita pakai sedikit, biasalah kalau kita nonton film yang sedikit. Nanti kamu tidak gaul. Anak-anak muda saya katakan hari-hari ini, fokus kepada Tuhan. Jangan mengikuti apa yang orang lain katakan kepadamu. Jangan menjadi follower. Ya, jangan menjadi follower. Lebih baik kita yang di follow. Amin. Lebih baik kita yang di follow, karena kita lah terang dunia.
Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Tidak mungkin sebuah lampu atau pelita ditaruh di bawah kaki, tapi di atas kepala kita supaya menerangi. Berarti kita yang menjadi apa istilah bahasa gaulnya? Saya tidak mengikuti itu follow dan unfollow. Jadi intinya kita yang diikuti. Kita yang diikuti, bukan kita mengikuti. Sudahlah sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Ayo begini saja, tidak apa-apa. Nah, makin lama arah kamu, fokus kamu menjadi hilang. Seorang atlet kalau dia misalnya mau mengikuti, sudahlah sekali-sekali tidak latihan. Sudahlah sekali-sekali keluar dari asrama. Ya, bolos sekali-sekali latihan, tidak usah latihan, tidak apa-apa. Fokusnya hilang. Ya, jadi satu kunci pertama supaya tidak atau kita mendapatkan apa yang kita mau, fokusnya jangan sampai itu tergoda atau jangan hilang daripada kita. Ya, kalau kita lihat di Roma 12 ayat yang kedua, mari kita sama-sama lihat di Roma 12 ayat yang kedua, kunci supaya fokus kita tetap kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak serupa. Mempertahankan fokus. Tidak serupa. Kalau masa pandemi saat ini, usaha lagi mungkin lagi seret, customer lagi sedikit, pembeli lagi sedikit. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membuyakan fokus kita kepada Tuhan. Kalau ada yang menawarkan, ayolah kita ke tempat sini. Di sini bisa ada penglaris. Di sini ada penglarisnya. Jamin kita sudah menjadi serupa. Fokus kita sudah hilang. Ya. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita lihat tadi Elisa, dia tidak mengikuti perkataan daripada rombongan hati tadi tersebut. Aku tahu, aku juga tahu. Bahkan dia tetap fokus, dia tidak mengikuti kata Elia. Terkadang seolah-olah kita melawan, tapi sebenarnya Tuhan tahu. Elia tahu. Bapa kita yang di surga tahu apa yang kita minta. Jadi Elia cuma mau menguji keukuhan hati, atau cuma mau menguji seperti apa fokusnya Elisa. Tidak di sini. Tidak demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri. Aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-9, saya ulang di ayat yang ke-9. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat ke surga. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Biarlah aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Ini yang diminta Elisa, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berkata Elia, yang kau minta itu adalah suka. Yang kau minta adalah suka. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu,
akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa yang diminta oleh Elisa itu sukar bagi Elia. Bagi Elia, bukan bagi Tuhan. Hari-hari ini kita minta apa? Kesembuhan. Bagi dokter itu sukar. Ada yang sakit kanker, ada yang sakit tumor ganas stadium 2, stadium 3, stadium 4. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Yang kau minta itu sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu saudara-saudara. Covid, penyakit yang mematikan. Mati di sana, mati di sini. Habis oksigen di sana, di sini. Nanti kita begini, kita. Bagi manusia Covid itu sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Elia, yang diminta oleh Elisa itu sukar, itu berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa kuncinya? Fokus. Apa kuncinya? Fokus kepada Tuhan. Jangan pernah mengalihkan perhatian kita kepada dunia. Jangan sama seperti dunia. Bagaimana caranya supaya kita tetap fokus? Kita baca Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bacakan. Yang ada di rumah, yang ada di dalam ruangan ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Fokus. Walau kita lemah, dalam kondisi saat ini lemah, kondisi saat ini lagi tidak berdaya, fokus kepada Tuhan. Arahkan fokus kita kepada Tuhan. Yang kita minta itu sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun Anda berada, yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang khawatir, yang sedang bimbang, arahkan perhatianmu, arahkan fokusmu kepada Tuhan. Pikiranmu, perasaanmu, hatimu arahkan kepada Tuhan. Seperti kata Elia, kalau engkau mengarahkan perhatianmu ketika aku terangkat, engkau bisa melihat aku terangkat, maka terjadilah seperti apa yang engkau mau, apa yang engkau minta. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Dan sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia sendiri yang berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia Immanuel. Bahkan dalam Mazmur dikatakan bahwa kita adalah biji matanya. Mata ini bukan suatu panca indera atau suatu anggota tubuh yang mungkin sederhana, sangat vital. Dengan mata kita bisa memandang semua yang ada. Dengan mata kita bisa melakukan banyak pekerjaan. Dengan mata kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Mata ini kita sangat lindungi, sama seperti Tuhan melindungi kita seperti melindungi biji matanya. Jangan pernah lari fokus kita daripada Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar,
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Bapak Ibu lihat, roh Allah bekerja luar biasa. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Dia panggil Bapakku, Bapakku. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Bapak Ibu lihat, dipungutnya Elisa jubah daripada Elia yang jatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi Elisa itu melihat Elia terangkat ke surga. Tadi kan Elia cuma bilang, kalau engkau dapat melihat aku terangkat ke surga, maka terjadilah seperti yang engkau minta. Artinya kalau kita lihat secara logika, bahkan apa yang diminta Elisa itu terjadi. Amin. Karena dia melihat Elia terangkat. Tapi ada bagian kedua yang lebih dahsyat. Bagian yang kedua yaitu Elisa mengambil jubah Elia yang terjatuh. Ada kerja. Fokus itu bukan hanya kita perhatian, tidak. Semua yang kita lakukan tetap fokus kepada Tuhan. Kerja. Do the best you're doing. Lakukan yang terbaik daripada apa yang kamu lakukan. Lakukan yang terbaik daripada apa yang kamu lakukan. Apa menjadi tugas kita? Apa menjadi kewajiban kita? Lakukan yang terbaik. Yang terbaik sederhana saya bicara. Jangan mengeluh. Jangan lelah. Ya, jangan mengeluh, jangan lelah. Karena ketika kita mengeluh, kita lelah, kita sudah tidak berada pada fokus kita. Jangan letih. Adalah nyanyian, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Jangan lelah, jangan letih, jangan lelah. Walaupun kita sudah berdoa setiap hari, jangan lelah walaupun kita sudah memuji nama Tuhan setiap hari. Jangan lelah walaupun kita sudah berikut bergereja setiap minggu, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan lelah ikut Tuhan. Tetap arahkan fokus kita kepada Tuhan. Sebab yang kau minta suka bagi manusia. Tetapi ketika engkau tidak lelah, engkau tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuanmu, maka Tuhan akan memberikan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tidak merasakan mujizat itu di mana, berkat itu di mana, kelimpahan itu di mana. Mari kita koreksi, apakah kita masih fokus kepada Tuhan? Perhatian kita, pikiran kita, hati kita masih fokus kepada Tuhan? Atau kita masih, sudahlah sekali-sekali, sudahlah cukup hari Minggu saja, sudahlah berdoa ya cukup ya, pas doa makan saja. Kan berdoa makan juga berdoa. Sudah berdoa kok tidak ada mujizat ini Tuhan. Orang sudah mati kiri kanan, orang sudah sakit, saya sudah minum ini. Saya pernah katakan bahwa COVID itu memang ada, tapi kuasa Tuhan jauh lebih hebat daripada COVID.
percaya COVID itu ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kuasa Tuhan jauh lebih hebat daripada COVID. Jangan sampai kita membuat seolah-olah COVID lebih luar biasa daripada Tuhan. Mau ke situ awas ada COVID, mau ke situ awas ada COVID. Apapun minumnya, apapun makannya, minumnya, bla bla bla. Harusnya kita ganti. Apapun penyakitnya, Tuhanlah penyembuh kita. Amin. Apapun penyakitnya, Tuhan lebih berkuasa. Apapun virusnya, Tuhan lebih dahsyat. Apapun penyakitnya, Tuhan penyembuh kita. Yang penting fokus. Jangan terpengaruh oleh dunia. Jangan terpengaruh oleh perkataan dunia. Jangan terpengaruh oleh sekitar kita, lingkungan kita. Yang kedua, tetap berlatih, tetap dilatih, tetap bekerja, tetap melakukan apapun yang menjadi tugas kita. Jangan pasrah, jangan lemah, jangan letih. Kembali tadi saya ilustrasi tentang atlet. Atlet itu tidak selalu begitu latihan langsung juara, begitu pertandingan langsung juara. Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Dia mengikuti pertandingan terus, dia berlatih terus. Dia fokus tetap kepada juara. Tahun lalu Grecia Poli dan Apriana Rahayu tidak sampai final. Tahun lalu yang menang juara 4 tahun sekali ya. 4 tahun lalu yang menang itu ganda putra yang dapat emas. Ganda putra, bukan ganda putri. Jadi tidak selalu kita mau dapat sesuatu langsung terjadi. Sama seperti tadi Elia kepada Elisa. Tidak langsung seketikanya Elia katakan bahwa kalau nanti kamu lihat saya terangkat ke surga, kamu pasti akan mendapatkan apa yang kau minta. Tidak. Elia juga menguji fokus daripada Elisa. Tinggallah di sini waktu di Betel, tinggallah di sini waktu di Yeriko, tinggallah di sini waktu sebelum menyeberang sungai Yordan. 3 kali Elia menguji. Tiga kali Elia menguji Elisa. Tapi karena Elisa tetap fokus, dia tetap mengarahkan perhatiannya, dia tetap mengarahkan hatinya kepada Elia. Dia tetap mengharapkan bahwa saya akan dapat double porsi. Saya mau melakukan seperti yang engkau sudah lakukan. Karena dia sudah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Elia. Rombongan-rombongan itu tadi berkata, itu pengaruh lingkungan, itu pengaruh orang sekitar. Tidak terpengaruh. Tetap aku mengarahkan perhatianku kepadamu ya Tuhan. Aku mengarahkan pikiranku, hatiku, jiwaku, seluruh fokus. Fokus itu suatu aktivitas. Bapak Ibu saya katakan, saya kali lagi bahwa fokus itu suatu aktivitas. Fokus itu aktif. Jadi dia butuh suatu respon. Dia butuh suatu hal yang dilakukan. Fokus itu tidak pasif. Fokus itu aktif. Ya, fokus itu aktif. Saya sempat coba lihat di literatur bahwa fokus itu suatu aktivitas yang berkonsentrasi. Suatu aktivitas. Saya baca di Kamus Bahasa Indonesia, dia melakukan sesuatu untuk apa yang ia harapkan. Itu fokus.
bukan berdiam diri. Kamu sudah fokus? Sudah. Seperti yang tadi kita lihat di ayat yang ke-11 yang dilakukan oleh Elisa, mengambil jubah daripada Elia. Ada aktivitas. Apa yang kita dapatkan dari fokus? Apa yang kita dapatkan daripada fokus? Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang terakhir, apa yang kita dapatkan daripada fokus? Mari kita lanjut di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Bapak Ibu, tadi kalau kita membaca tadi bahwa sungai Yordan tadi terbelah dua, ke sisi sebelah sini dan sebelah sana, sehingga di tengahnya menjadi kering. Lalu Elia dan Elisa berjalan. Dan setelah mereka melewati, airnya kembali lagi, ya, airnya kembali lagi, ya. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air sambil berseru, dipukulnya ke atas air. Artinya apa? Ada aktivitas, ada kegiatan, ada hal yang dilakukan. Di manakah Tuhan Allah Elia yang memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan di sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Jadi apa yang dilakukan tadi oleh Elia, hal itu pula yang dapat dilakukan oleh Elisa. Goalnya lihat, dia mendapatkan apa yang dia minta. Padahal bagi Elia itu suka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 15 ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-7, jika kau tinggal di dalam aku, mintalah apa saja. Elisa sudah melakukan itu. Minta, maka akan terjadi. Yohanes 15 ayat yang ke, mari kita lihat sama-sama di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kita sama-sama baca, katakan lebih keras, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada tujuan kita, kita tidak terpengaruh, kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, kita tidak memperdulikan apa yang di belakang kita, maka percayalah, apa yang suka bagi manusia, apa yang suka bagi dunia medis, itu pasti terjadi. Tidak butuh penglaris, jangan pakai penglaris. Orang lain bilang, ayo pakai ini, nanti usahamu jalan lancar, nanti banyak orang datang belanja. Jangan terpengaruh. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan menjadi ranting kering yang akan dicampakkan, dibuang ke dalam tempat pembakaran dan dibakar sampai habis. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita tetap fokus, mengarahkan perhatian, mengarahkan pikiran, hati kita, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka percayalah bahwa apa yang kita minta itu akan terjadi. Haleluya, dahsyat Tuhan kita. Amin. Tuhan kita luar biasa. Jangan sampai kita mengatakan Tuhan kita dahsyat, ajaib, luar biasa, tapi kita tidak pernah merasakannya. Itu kata orang, Pak,
Itu kata si itu kata si A, itu kata si B. Saya kan tidak. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita masih fokus kepada Tuhan? Apakah kita masih fokus melakukan apa yang Ia perintahkan? Apakah kita masih tetap mengarahkan perhatian pikiran kita kepada Tuhan? Sederhana ketika kita beribadah, apakah kita fokus? Tuhan mau melawat kita waktu ibadah, waktu kita berdoa, waktu kita memuji nama Tuhan. Mujizat bisa terjadi Bapak Mama sekalian. Mujizat tidak hanya terjadi tunggu pendeta datang, hamba Tuhan datang. Mujizat bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Mujizat bisa terjadi. Tuhan tidak pernah memandang kamu orang besar, kamu orang kecil, kamu punya jabatan, kamu tidak punya jabatan, kamu pengusaha, kamu guru, kamu pendeta, kamu hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah begitu. Kita semua akan mendapatkan mujizat. Mintalah apa yang kau mau, maka kau akan mendapat. Tapi Tuhan minta satu. Kita minta banyak, Tuhan cuma minta satu. Kita minta banyak kan? Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan kuatkan aku, berkati usahaku, berkati pekerjaanku, berkati anakku, berkati cucuku, berkati rumahku, berkati mobilku. Semua kita minta. Tapi kita lupa Tuhan minta apa. Tuhan cuma minta tinggal di dalam aku. Eliezer tidak mau jauh daripada Elia. Dia tetap mau selalu bersama Elia. Seperti tadi nyanyian tadi, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang tinggal bersama Tuhan. Maka perkenanan Tuhanlah yang menjadikan semuanya itu terjadi. Bukan karena Elia, bukan karena si kuda tadi, bukan karena Elisa, tapi karena kehendak Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Di masa-masa pandemi saat ini, Tuhan mengajarkan kita. Bukan hal yang kebetulan kalau pemerintah mengajarkan kita untuk lebih banyak tinggal di rumah. Mari kita lebih banyak dengan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Mari kita lebih dekat bersama-sama dengan mereka, mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini sebelum COVID kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita terlalu sibuk dengan usaha kita sampai kita lupa kepada Tuhan. Fokus kita, kadang-kadang kita cuma datang pas hari Minggu doang, hari Minggu saja. Bahkan kalau misalnya lupa juga sudahlah, nonton lewat online saja. Padahal kita lupa, fokus kita mulai buyar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saya menyetujui tentang kondisi seperti ini, tetapi kita belajar bahwa dengan kondisi ini kita diajar, kita dididik lagi untuk fokus kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Perhatian kita, pikiran kita, hati kita, roh kita untuk lebih menyatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Dia, roh yang hidup, roh Tuhan, roh yang hidup. Roh Kudus itu ada bersama kita. Dia tidak jauh daripada kita, tapi terkadang kita melupakan Dia, terkadang kita jauh daripada Dia. Hari ini kita sama-sama belajar daripada Elisa. Bukan double porsi itu yang dia cari, bukan double porsi, bukan uang, bukan materi. Kita belajar dari para atlet kita. Mereka bukan belajar, mereka bukan berlatih untuk mendapatkan uang, tidak. Mereka berlatih ikut pertandingan
bukan untuk mendapatkan rumah, tapi mereka punya goal juara. Mari kita menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan dengan menjaga dan melakukan iman kita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua hari ini diubahkan, hari ini kita semua untuk ditegur sama Tuhan agar kita tetap menjaga iman kita, fokus memperkerjakan iman kita, pelayanan tugas kita sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pada pagi hari ini yang sudah mengajar kami, sudah menegur kami agar kami fokus memusatkan perhatian kami, hati kami, pikiran kami, dan melakukan iman kami menjadi terang. Bahkan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, karena kami adalah saksi-saksi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami fokus kepada iman kami, ketika kami fokus untuk melayani, kami fokus untuk menyenangkan Engkau, kami percaya apapun yang kami minta pasti terjadi. Sukar bagi manusia, sukar bagi medis, sukar bagi dokter, tapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Apapun penyakit kami Tuhan, kami percaya sudah sembuh. Apapun kelemahan kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami percaya bahwa lumbung-lumbung kami sudah terisi penuh dan sampai berkelimpahan, karena kami fokus kepada Tuhan, kami fokus kepada kemuliaan Tuhan, dan kami fokus kepada kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang menyaksikan melalui secara langsung, melalui online, ataupun yang menyaksikan nanti secara rekaman ulang. Kami percaya bahwa Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan yang baru, dan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Bapak Gembala, Ibu, dan anak-anak yang ada di Manado atau di dalam perjalanan saat ini Tuhan. Kami percaya perlindungan, proteksi daripada Engkau sendiri menjaga, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, tantangan, godaan iblis. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, biarlah Engkau mengantar mereka Tuhan, Engkau membawa mereka Tuhan suatu saat kembali ke Kupang untuk menggembalakan kami domba-domba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur dan berdoa buat anak-anak-Mu yang bermain musik dan yang bernyanyi. Tuhan, tambahkan talenta di dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi anak-anak-Mu juga akan memberikan persembahan, yang melalui online ataupun yang langsung, yang melalui transfer rekening. Tuhan berkati mereka, cukupkan apapun yang ada di dalam kebutuhan mereka, dan kami percaya bahwa berkat kelimpahan itu turun di dalam kehidupan mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui studi mereka. Sebab apa yang mereka tabur tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini, dan kami percaya ibadah hari ini adalah ibadah yang memberkati dan ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, penebus kami, penolong kami, sumber kekuatan kami. Kami sudah datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kita untuk kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Jemaat Tuhan, umat Tuhan boleh mengirimkannya melalui rekening dengan jemaat Tuhan, atau umat Tuhan boleh mencatat
Nomor rekeningnya akan saya bacakan. Nomor rekeningnya 90 03 kali 072 016 93. Saya akan membacakannya ulang. Nomor rekeningnya 90 03 kali 072 016 93. Bank Mandiri atas nama Benny Oberlin Robert Mundo. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang sekali lagi untuk hamba Tuhan boleh membawa kita dalam doa tutup. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kiranya kedua tanganmu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, yang menyaksikan melalui online maupun ada di dalam ruangan ini, mari kita angkat tangan kita tengadahkan kepala kita arahkan perhatian kita kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah damai sejahtera Allah, Bapa pencipta langit dan bumi itu selalu menyertai melindungi engkau. Setiap keluar masukmu, apapun yang engkau lakukan, Tuhan yang akan memberkatinya. Dijauhkan dari segala malapetaka, sakit, penyakit COVID-19, bahkan sakit apapun dihalaukan daripadamu, dan perlindungan proteksi itu selalu ada bersama engkau. Dan sukacita ya daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal selalu bersama engkau, melindungi engkau, menyertai setiap apapun yang engkau lakukan, dan persekutuan dengan para Roh Kudus selalu bersama-sama engkau, mengikat engkau menjadi satu dengan Roh Allah. Dan kami terima semua berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom.